Halo semuanya, jumpa lagi di channel di sini ada film. Kali ini kita mau ngebahas mengenai artis cantik nan aduhai nih guys, yaitu Fan Bingbing. Tapi sebelum kita mulai ngebahas, saya peringatin banyak banget film-filmnya ini yang dikhususkan bagi kalian yang udah cukup umur aja yang boleh nonton, oke? Dan seperti biasa, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, serta nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Follow juga Instagram kami di nonton.film.yuk karena di sini kalian akan mendapatkan banyak sekali informasi menarik mengenai dunia film. Ada info film terbaru, info film terbaik, dan segala hal mengenai dunia artis. Langsung aja ke film Fan Bingbing yang pertama. Kita mulai dari yang panas juga nih guys. Dan ini khusus bagi kalian yang udah cukup umur aja yang boleh nonton karena penuh dengan adegan wik-wik, yaitu Lost in Beijing tahun 2007. Filmnya menceritakan mengenai kisah hidup seorang wanita muda yang tentunya diperanin oleh Fan Bingbing yang hidupnya begitu menderita. Dan selain dia juga diceritakan mengenai suaminya, kemudian bosnya, dan juga istri dari bosnya. Kemudian berikutnya ada film Fan Bingbing yang terkenal yaitu Skip Trace tahun 2016. Di sini Fan Bingbing beradu akting dengan aktor kawakan Jackie Chan. Film ini bercerita mengenai seorang pria yang diperanin Jackie Chan, di mana ia ingin membalas dendam atas kematian kakaknya. Ia pun bekerja sama dengan pria asing demi melacak si bos kejahatan yang menyebabkan kematian kakaknya. Dan di sini Fan Bingbing berperan sebagai anak dari kakak Jackie Chan yang sudah meninggal tersebut. Next ada X-Men Days of Future Past tahun 2014. Mungkin banyak dari kalian yang tidak menyangka nih ternyata ada Fan Bingbing di film X-Men. Yes, dia berperan sebagai Blink nih guys. Meskipun dia tidak muncul begitu lama, tetapi perannya tentunya membuat kita wow ya, karena ada salah satu wanita Asia lagi yang berperan di film Marvel. Berikutnya ada League of Gods tahun 2016. Bagi kalian yang suka dengan film genre fantasi action, maka kalian bisa nonton film yang satu ini guys. Dan di film ini Fan Bingbing berperan sebagai tokoh antagonis. Tapi tentunya selain Fan Bingbing, film ini juga diperanin oleh banyak artis top nih guys. Meskipun ratingnya tidak begitu bagus, tapi saran saya tonton aja karena menurut saya ini film cukup mempesona. Kemudian sekali lagi saya peringatin, ini ada satu lagi film Fan Bingbing yang hanya boleh ditonton bagi kalian yang udah cukup umur. Yes, karena menyajikan banyak adegan yang membuat kita deg-deg ser nih guys, yaitu Double Exposure tahun 2012. Filmnya sih simpel ya, ceritanya mengenai perselingkuhan, tapi tentunya akan membuat kalian panas dingin yang nonton. Kemudian berikutnya ada film Shaolin tahun 2011. Bagi kalian penggemar film action, terutama penggemarnya Andy Lau dan Jackie Chan, maka saya yakin kalian udah nonton film yang satu ini guys. Ya, film ini bercerita mengenai pengkhianatan, di mana Andy Lau dikhianati oleh anak buahnya sendiri, sehingga ia harus bertahan hidup di sebuah kuil dan akhirnya dia belajar menjadi Shaolin di kuil tersebut. Di film ini Fan Bingbing berperan sebagai istri dari Andy Lau. Kemudian berikutnya ada film Fan Bingbing lagi yaitu White Hair Witch tahun 2014. Film ini bercerita mengenai manusia yang sudah dilanda perang karena ulah-ulah manusia yang korup. Akhirnya penyihir-penyihir berusaha untuk menyelamatkan mereka yang lemah dari penderitaan ini guys. Tapi justru para penyihir tersebut malah dituduh sebagai biang keladi masalah. Mereka pun menjadi buronan. Nah, kalau kalian bertanya film manakah yang membuat Fan Bingbing tampil begitu cantik, maka saya bisa bilang film yang satu ini, yaitu Ever Since We Love tahun 2015. Filmnya sendiri bercerita mengenai kehidupan beberapa mahasiswa kedokteran di mana mereka ini terlibat dalam masalah persahabatan dan juga percintaan. Ini dia Ever Since We Love tahun 2015. Film ini juga khusus bagi kalian yang udah cukup umur.
Satu lagi film bagi kalian yang udah cukup umur, yaitu One Night Surprise tahun 2013. Diceritakan seorang wanita di mana ia menghabiskan ulang tahunnya dengan berpesta secara liar. Beberapa waktu kemudian ia menyadari dirinya telah hamil nih guys, dan ia bingung pria mana yang menjadi ayahnya. Ia pun mencoba mencari tahu yang manakah yang benar-benar menjadi ayah dari bayi yang dikandungnya. Tentu saja banyak kelucuan yang terjadi dan tentunya hanya bagi kalian yang udah cukup umur. Next ada The Lady in the Portrait tahun 2017. Satu lagi film Fan Bingbing di mana ia memerankan tokoh dari masa lalu nih guys. Film ini bercerita mengenai seorang wanita bangsawan di mana ia ingin dilukis dan akhirnya ada seorang pelukis asing yang melukis dirinya, tapi malah terjadi hubungan terlarang di antara mereka. Ini dia The Lady in the Portrait tahun 2017. Film ini agak berat ya guys, tapi kalau kalian suka dengan film-film drama maka kalian bisa nonton. Berikutnya ada Buddha Mountain tahun 2010. Film ini bercerita mengenai 3 orang sahabat atau 3 orang muda-mudi di mana mereka menolak untuk serius terhadap studinya dan malah bersenang-senang. Filmnya berkisah mengenai 3 orang tersebut guys, dan tentunya film ini mengangkat isu-isu sosial yang konon dilarang di negara Cina sana. Kemudian berikutnya ada My Way tahun 2011. Film ini diperani juga oleh aktor Korea yaitu Jang Dong-gun, mengangkat kisah mengenai pelari maraton di mana ia merasa dicurangi oleh pihak Jepang dan akhirnya terjadi peperangan nih antara Korea dan Jepang. Ia pun dipaksa menjadi tentara. Film ini sedih banget guys, so bagi kalian yang suka dengan film-film yang banjir air mata, maka kalian bisa nonton film My Way. Kemudian film berikutnya dari Fan Bingbing ada Sky Hunter tahun 2017. Filmnya bercerita mengenai beberapa pasukan elit yang memberantas kejahatan menggunakan pesawat-pesawat yang luar biasa. Dan di sini Fan Bingbing berperan sebagai salah satu anggota militer tersebut. Tentunya menjadi daya tarik ya guys, di mana Fan Bingbing wanita cantik nan aduhai ini menggunakan seragam militer. Oke, itu dia guys film-film terbaik dari artis cantik Mandarin Fan Bingbing yang harus kalian tonton. Tentunya sesuai dengan umur ya guys. Kalau yang saya bilang tadi hanya boleh ditonton bagi yang cukup umur aja. Thank you banget udah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video saya yang lain. Tetap sehat selalu dan bye-bye.